Oke, assalamualaikum sahabat BSB. Balik lagi di BSB Squad Channel. Sekarang kita masih sama Mamang Asben. Balik lagi nih sama Mamang Asben. Hari ini kita mau ngobrol santai sama Mamang Asben. Kita bahas seputar lovebird dan pemilihan lovebird jantan ala Mamang Asben, perawatan dan yang lain-lain. Mau tahu keseruannya? Ikuti terus video ini. Tonton sampai habis. Jangan lupa subscribe channel BSB Squad. Jangan lupa subscribe BSB Squad Channel. Nah, sekarang kita tanya-tanya soal pemilihan lovebird jantan yang bagus itu kayak gimana. Tapi sebelumnya nih, ini sekarang kita ditemenin sama Mang Gingin nih. Say hi dulu. Halo, sama sahabat BSB. Squad. Sehat selalu, sukses terus. Mang Asben nih, buat Mang Asben. Ngomong-ngomong yang kemarin katanya Samudra itu sold out. Gimana Mang, sold out? Mantap. Alhamdulillah. Di take over sama siapa? Adalah. Kemana tuh? Kemana? Ya masih daerah Jabar. Jabar, masih di Jabar. Di mana tuh? Bogor, Bandung, Sukabumi atau Pokoknya Jabar lah. Jabar? Nominalnya berapa tuh kemarin take over? Alhamdulillah lah. Bersyukuri saja. Bersyukur. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ada buat umroh Kang. Alhamdulillah. Sukses terus. Amin amin. Ya, kita lanjut ke pembahasan tentang pemilihan lovebird jantan, Mang. Ya. Tip Mang Asben pilih lovebird jantan itu yang kayak gimana sih? Ada kriterianya nggak? Kalau dibilang kriteria, kalau saya gimana ya? Kalau lihat lovebird ya, utamanya saya kan masih main jantan ya, masih fokus main jantan. Lihat karakternya burung dulu gitu, karakter burung dulu. Walaupun dia burung omyokan gitu. Sekarang burung omyokan kenapa tidak, kalau dia emang ada karakternya emang bagus, kelihatan aktif, Bener. ya kita ambil, kita rawat ya. Meskipun itu dari kios ya. Ya betul. Katanya pemilihan jantan yang bagus itu ada yang paruhnya kecil, ada yang suka paruhnya kecil lah, atau paruhnya tipis mungkin, terus bodinya kecil. Kalau Mamang itu gimana? Ya. Kalau masalah body, misalkan body dari caturangga mungkin Mang ya? Caturangga. Betul. Lebih pasnya emang ke caturangga. Emang kalau dilihat ya, body burung itu yang gede ya, yang Besar. enak, yang besar ya, enak dilihat. Itu mencerminkan apa tuh Kang? Volume ya pasti. Volume udah pasti, Ya. terus Tebal gitu. dia juga Tenaga, cara power. ngekeknya juga Iya. suka agak lebih lah ya, dari gaya lah, Gaya. utamanya kalau yang besar itu. Nah, kembali ke paruh ya, paruh ya. Saya mungkin semua orang memilih nggak tahu Mang Gingin nih sama atau enggak, walaupun dia body besar tapi tetap dari paruh juga saya, walaupun besar paruhnya besar tapi suka pilih yang agak tipis, nggak tebal gitu. Agak tipis, paruhnya Ya. agak tipis. Ya, nggak terlalu tebal. Versi Mang Asben. Ya, karena begini, yang saya alamin ini Bayangin ya,
dia burung itu bodinya bagus, paruhnya umpamanya besar, tebal, durasinya, terus volumenya udah pasti Udah kencang. pasti kenceng. Cuman masalah jeda. Ya, jeda. Jadi kadang-kadang dia susah untuk rapat. Itu yang saya alamin. Beda sama yang paruh-paruhnya kecil atau tipis. Oh, kalau versi Mang Asben itu kalau yang paruhnya kecil itu lebih apa ya? Kalau misalkan udah gacornya bisa lebih cepet kemarinya gitu ya? Ya, jadi ya jedanya itu rapat lah. Bisa rapat. Gitu, ya. Nah, kalau versi Mang Gingin kayak gimana tuh? Kalau menurut saya karena sama ya belajar ke burung lovebird itu buat digantang di lapang gitu. Ya balik lagi ke pertanyaannya, kalau masalah caturangga, bodi besar, paruh tipis atau tebal, sebenarnya sih sah-sah aja mau gimana pun juga. Cuman ya yang biasa dipakai sama pemain burung lovebird itu kan jenisnya udah unik. Ya kita pilih yang bagus lah bahannya, yang bodi besar, biar gak ngekek juga kan, kita enak lah dipandang ya kan. Bodinya gede. Iya, bodinya gede. Kalau masalah paruh mau iya tergantung kita prosesnya aja ya, sukanya, senangnya yang gimana ya itu terserah lah. Jadi itu tergantung Ya, selera mungkin ya? Masing-masing kan punya lah Ya, cara cuman pemilihan. maksudnya kalau paruhnya yang agak tipis itu Ya dominannya ya, biasanya seperti itu prosesnya kan. lebih Ya, benar, ini, lebih lebih gampang. ya, lebih cepat. lebih cepat karena dengan prosesnya. paruh ringan intinya itu nadanya itu ringan juga buat dia. Betul, itu yang dimaksud. Nah, itu kan tadi pemilihan jantan ya. Nah, kalau untuk prosesnya itu mungkin Mang Asben ada step-stepnya gitu. Ya pasti ada lah ya. Ya kalau Ya, itu yang bicara namanya- masalah step ya banyak banget ya kan Ya, ya. Nah, Tuh, dengan waktu yang tidak bisa Nggak instan ditentukan lah. lah kayak Nggak instan. PSBB gitu. Ya. PSBB. Bisa tentukan. Nggak Ya. bisa ditentukan ya, tergantung hoki kita kalau rezeki miliknya. Yang cepat ya lama Betul, juga. betul. Project selanjutnya yang mau dinaikin lagi lah. Ya. Untuk perawatannya gimana tuh, Mang? Ada. Alhamdulillah ya. Yang kemarin mungkin alhamdulillah saya dapat ya rezeki lah ya. Gitu. Terus satu. Alhamdulillah ada lagi gantinya. Ada lagi gantinya nih. Ya, ada dua, cuman Ada yang dua. satu titipan punya Titipan. peternaknya. Nah, iya, Mang mau nanya nih. Peternaknya itu siapa sih? Ya yang gerhana yang samudra itu ya. Ya, Itu peternaknya Arya Kamandanu. Arya Kamandanu Ya, Arya Kamandanu peternaknya dari Cianjur. dari Cianjur. Itu di peternaknya Arya Kamandanu ya? Ya, Arya Kamandanu. Itu Betul. salah satu teman kita juga. Ya. Ya pemain senior juga. Pemain senior juga. Salam Kang Arya. Salam. Nah, nanti Bang kita kita gerebek lah. Kita lihat indukannya yang kakak beradik itu yang konslet itu indukannya kayak gimana ya? Ya, siap. Siap ya Bang? Setuju ya Bang ya? Siap. Nanti bisa dihubungi itu, Bang. Siap. Balik lagi Mang, tadi kan belum dijawab nih masalah perawatannya itu harus gimana sih? Harus gimana gitu? Coba bocorin dong, bocorin. Ya, Dari segi pakannya, apa memang pakai vitamin, penjemurannya gimana, naruhnya gimana gitu. Harus gacor dulu sampai keluar dobelan, baru digantangin atau gimana? ya. Dari pertama tuh Mang. Oh, dari awal ya. Ya. Ya kembali kita dari awal. Jadi saya ngambil bukan burung yang sudah bunyi di gantang. Jadi benar-benar dari Bahan. nol. Nol besar. Ya Dari dari nol. nol, dari bahan ya. Kadang-kadang dia masih liar ya, mungkin ya. Ya. Jadi dimasukin ke sangkar bulat itu dia nggak mau diam ya, takut Ngekek gitu sih, ya. ngekek. Ngekek tapi sambil wah gitu ya, Lari-lari. lari-larian lah gitu ya. Nah itu prosesnya kalau burung-burung baru itu saya dimandiin dulu, Mandi jemur, mandi sampai basah, sampai jemur, basah, jemur. jemur. Nah itu Itu prosesnya sampai apa? Sampai sampai- tenang burung ya, itu. sampai dia tenang aja, udah tenang. Nah, mulai kita kasih dari pakan ya, dari pakan itu ya
tergantung selera lah. tergantung selera Yang atau penting kesukaan. ke bunyi aja. Ya, yang penting burungnya mau Kan bunyinya. sekarang kan banyak kan yang bikin itu Pakan. pakan bagus lah. Nah, betul. Cuman kan di situ kita jalurnya ke ngekek ya kan Ya, ya. ngekek Itu ya, buat terserah ngekek kan. mau pakai apa, Ya, banyak ya. label lah. Betul, Pilih-pilih dimanapun juga ada. Ya kebetulan kalau saya itu ngeracik sendiri pakannya. Oh, pakannya racik sendiri kalau Ya. Mang Asben. Ya itu saya meracik sendiri pakannya. Nah itu setelah dikasih pakan itu saya suka lihat Ada prospek perubahan. ya prospek kedepannya gimana, ada perubahan. Jadi di ngontrolnya setiap 1 minggu atau 2 minggu sekali perubahannya gimana gitu burungnya itu. Dikasih pakan racikan itu, jadi prosesnya selama 2 minggu Mang. Ya, Dilihat dulu karakternya ya, gitu. gimana nih ada Kemajuannya perubahan nih. mungkin. Ya mau enggak dia dikasih pakanan yang Nah. kencang itu. Kalau emang dia tidak mau, malah ini saya kembaliin lagi ke apa Polosan. gitu. Alasan. Nah, itu kan baru dari pakan. Kalau dari penjemuran gimana Mang? Kalau penjemuran ya itu, kalau burungnya mungkin kalau saya mah burung dari nol ya, Ya. dari nol. Jadi saya kalau burungnya masih liar saya mandiin dulu, jemur dulu tuh, Biar jemur, anteng gitu biar ya, Kang, ya? anteng. Kalau sudah anteng dia, nah baru nanti dikurangin penjemurannya. Penjemuran dikurangin. Ya, jadi sebaliknya dari apa yang pernah saya dengar, ini mah cara saya. Sarah. Ya, Ya, ya ini kita bukan menggurui Ya. ya. Kita ini mah sharing. sharing, ini ngobrol Sharing. aja. Ini bicara tentang pengalaman. Pengalaman. Ya, pengalaman ya. Gitu. Jadi kalau saya berjemur, nah setelah burung itu tenang, dia mau ngekek-ngekek, lihat kekuatan jemurnya itu sampai berapa lama, atau 1 jam atau 2 jam. Ya. Kalau umpamanya dalam waktu belum 1 jam nih, baru 15 atau 20 menit, pas dijemur dia udah ngeriwik-ngeriwik, Ya. kita ambil. Kadang terjadi ada gelisah juga ya Kang ya, Ya. kalau terlalu lama. jangan dibiarin gitu, jangan dibiarin sampai ngeriwik, jadi dikepinggirin. Oh, jadi kalau Iya. penjemuran itu jangan sampai ngeriwik Kang ya? Ya kalau saya itu, ya Oh, kalau saya. Jadi kalau udah ngeriwik, nantinya ya larinya ke tidur ya. Iya. Nah, kalau posisi naro burungnya itu gimana sih Mang? Apa dikoloniin apa satu-satu? Ya satu-satu ya, kalau naruh burung satu kurung. Tapi naruhnya seperti yang di belakang saya ini, seperti ini. Bisa dilihat. Oh, Ya. berarti diginiin emang ya, Ya. dikumpulkan. Ya, Berarti kalau gitu kan berarti kayak di koloni Mang ya, tapi satu-satu tiap sangkar kan? ya. Nah, Sama itu juga di koloni, cuman ya satu sangkar ya Iya. mungkin ya. Kalau disatuin mah nggak Disatuin. beraduk. ini kalau diginiin emang kalau misalkan suka dicoba dipetel nggak satu-satu biar bunyi gitu? Ya, Habis jemur apa dipetel satu-satu biar kita biar Mamang tahu mana ini yang udah gacor gitu. ya buat kontrol. Oh, jadi kalau buat kontrol itu Mamang dipetel gitu. Ya, udah pasti Gantung itu. sendiri. Tiap harinya kalau orang malah kalau vokalis mah Vokalis. ya Wah, ini Terapi- soalnya terapi Mamang bunyi ini gitu vokalis nih. les vokal ya. Ya, Oh, terapi les bunyi ya Kang Les ya. vokal. Jadi walaupun umpamanya nih 1 jam lah, dari umpamanya udah diomyok begini, kita ambil satu, gantangin satu, coba lihat 1 jam saya mau bunyi mau enggak, 1 jam udah turunin lagi. Nanti sama yang lain gitu aja muter tiap harinya. Gitu. Oh, Buat jadi kontrolnya. prosesnya gitu ya. Jadi Iya. harus dilatih bunyi mungkin Mang ya. Iya betul. Jangan jangan terus diginiin, Ya. berarti harus dilatih bunyi kan ya. Ya kalau diginiin mah ya kadang-kadang ya Gak mau ngekek narik gitu ya. ya narik juga ya semaunya lah. Maunya Betul. jauh lah sama yang diharapkan gitu. Kalau nggak dilatih bunyinya, Betul. kan kita yang diaduin itu masalah suara. Suara. Kalau diaduin terus ya diaduinnya diem. Begitulah. Ini bukan saran ya, cuma Ya. belajar ya kan Ya, ya. belajar kan juga ya. belajar Ya. sama Kang Asben. Belajar. Kita tuh minimal ya hobi itu ada hasil lah dari Betul. proses gitu. Betul, Kang- betul. Kang Asben kan udah pada pohon, ya alhamdulillah membuktikan gitu hasil prosesnya adalah. Dinikmati lah. Ya. Jadi pada intinya kita
Kalau saya bukan nggak pernah beli burung jadi ya, jarang sekali gitu. Jadi memang itu jarang beli burung jadi. Jarang. Semua dari nol. Ya dari nol. Terus Jadi nikmati prosesnya. Iya, lebih Ini nikmati lebih prosesnya. enak gitu ya. Jadi ini mah bukan menggurui, tapi ini mah berbagi pengalaman ya. Iya, berbagi. Kalau- Sharing ya Kang ya. Kalau dibilang guru atau suhu, ya saya dari mana ininya ya gitu ya. Kita sama-sama Kan, belajar. saya juga suka malu nih Ya. dibilang ini itu. Ya. Padahal saya kan nggak bisa belajar gitu sama. Betul. Pada intinya semua juga bisa kalau dia mau mempelajarinya Iya. gitu ya. Kalau menurut saya itu bisa, insya Allah bisa. Gitu. Nah teman-teman, nah kata Mang Asben juga semuanya juga bisa. Intinya harus sabar, ya Mang ya. Betul. Harus sabar untuk ya biar sekarang jangan dulu berharapan seret lah, gacor dulu. Iya. Mungkin Mang ya, Dobelan. dobelan. Maaf ada yang belum dijawab tadi Apa tuh? pertanyaannya. Lupa Tadi lagi. ya digantang dulu atau gimana ya Ya. tadi? Ya masalah dobelan. Nah gini. Jadi kalau saya tuh burung kalau udah kelihatan agak mulai gacor, Ya. dobelannya sudah ada, mungkin Ya. saya coba dulu kegantangan 1 atau 2 kali. Coba dulu biar dia ada terapi gitu dari luar, dari pas digantang itu burung mau bunyi atau enggak gitu. Biarin, yang penting saya coba gantang dulu. Apakah itu burung itu ada mentalnya atau enggak gitu maksudnya. Iya bener Kang, itu sekalian jalan-jalan aja, suasana baru ya Kang. Iya itu. Biar nggak jenuh Nah. itu burungnya. Tapi alhamdulillah seperti yang biru lah ya. Iya. Saya bawa waktu tempo hari ke gantangan Mana tuh? ke BSB. Ke BSB. Ya, ke BSB ke pasar. Oh bunyi nggak? Ya bunyinya sambil ngepak gitu kan. Pak, belum jalan. Belum Tapi jalan. itu burung udah enak di rumah. Nah, tapi belum jalan di lapang. Itu burung masih bahan lah kalau Ya. dibilang ya. Masih proses. Masih proses. Tapi itu burung di rumah udah gacor, udah ngedobel, tapi di gantangan belum Belum mau. mau. Belum mau. Mamang harapannya itu buat apa ya? Buat kicau mania Cianjur lah. Terutama mungkin ya lovebird mania ya. Ya. Harapannya itu gimana sih? Apa sih? Mungkin mau jawab mungkin. Ya, si Ya, Mang Gin. Jawab mungkin lah. Ya, Ya. sok. Sama aja mungkin. Boleh lah. Ya, Sedikit aja masukan dari saya. berbagi pengalaman Ya, aja mungkin. berbagi ini ya. Ya. Saya nggak mau ini itu, sedikit aja, singkat supaya bermanfaat buat temen gitu semua. Gak usah minder apa ya, ini kenapa burung saya ya balik lagi ke tadi di rumah bunyi pas gantang nggak Mau bunyi. bunyi. Ya kan Ya. kan itu permasalahannya. Betul. Sampai nggak mau ke lapang lagi. Ya. Janganlah, kita di sini tuh jangan terlalu ke adu burungnya. Kita kan banyak teman, banyak saudara, Silaturahmi. silaturahmi, kita sharing Dari lagi. juga betul. Nyampe suatu saat pasti kalau selama mau belajar pasti bisa. Kita belajar bukan untuk sanggup, untuk bisa kan Kang ya. Ya. Namanya belajar itu kan untuk bisa, bukan untuk sanggup ya. Kalau tanda kutip lah, kalau yang buat yang sanggup ya udah beli aja yang bagus. Nah, Yang langsung Iya. jadi Ya. gitu ya. instan gitu. Instan. Tinggal Tapi- pakai gitu. Tapi kan prosesnya nggak tahu. Nah, Sekali 2 kali paling jalan juara udah. Kita nggak ke situ. intinya malu bertanya, sesat di jalan mungkin Mang ya. Wah, betul. Kalau nggak mau sharing gitu ya. Nah mungkin Mang segini dulu kita apa ya ngobrol santainya. Ini juga udah mulai sore. Memang Asbennya juga bentar lagi mau pergi. Takut ganggu. Kita sudahi dulu ngobrol barengnya sama Mamang Asben sama Mang Gin. Untuk sahabat BSB jangan lupa kalau misalkan video ini bermanfaat, jangan lupa di like, di share, di komen, dan apalagi Mang? Di subscribe ya. Yuk teman-teman, sekali lagi tetap semangat, Tetap berkarya. tetap berkarya. Apalagi Mang? Jangan putus Sehat. asa. Terus sukses. Jangan putus asa. Ya, intinya sehat. Kita nggak bisa ngurus burung kalau nggak sehat. Betul Mang. Ya terima kasih teman-teman.
Sekali lagi jangan lupa di subscribe channel BSB Squad Channel ya. Yuk, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.